dalam satu ungkapan dia apa namanya atas gitu ngasih udah. Oke. Iya. Mau itu hasanah dikasih, mau itu sayyi'ah kadang-kadang. Oke, silakan. NU itu biasanya punya keyakinan bahwa kalau kita sholawatan itu adem. Itu adem nggak kalau sambil ngerok ini? Enak. Enak ya? Enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Rozali dalam acara Peci dan Kopi. Terima kasih teman-teman semuanya. Talkshow ini spesial edisi Peci dan Kopi karena kita tidak akan banyak berbicara tentang masalah sosial, politik, atau urusan kebangsaan seperti biasa. Tapi kali ini kita akan bicara musik. Musik sebagai salah satu instrumen di dalam kita hidup, karena kita tidak selalu mendengarkan pidato kebangsaan, tapi kita juga perlu mendengarkan musik. Bedanya, musik kali ini akan kita bawakan dalam sebuah talk show diskusi dengan band yang luar biasa, yang memadukan musik dengan kebudayaan. Dia identik sekali dengan kalangan kita, kalangan Nahdien. Mari kita sambut bersama Santri Rock. Kotik, kan? Ini biasanya sholawat direbanain, ini dirokin. Nah, kira-kira gitu. Pernah ya? Ini ya? Pernah di diskotik. Pernah Pernah di diskotik. Tapi sempat ini, ketika sholawatan semua orang disamperin disamperin. sama beberapa pemangku musik itu. Oke. Ya alhamdulillah. Mas, Digebukin? Enggak. Malah tanya, bagaimana bisa seperti ini? Oh, oke. Memang kenapa? Saya pengen dong, Mas. Waduh, saya cuman bermusik aja. Kalau itu ada tempatnya lagi. Gitu Kalau ya? mau saya ajak. Oke. Jadi ada pengalaman begitu? Mas? Ada. Jadi enaknya gitu. Sebenarnya di musik ini kita sebagai Muslim, ada juga yang agama lain. Jadi suatu saat kita pernah main di kafe gitu, ada juga dari saudara kita yang membawakan lagu religi mereka. Gitu. Oh gitu. Oke. Pernah tuh di Bogor ya. Iya. Ya akur aja. Itulah Indonesia sebenarnya gitu. Iya ya. Harusnya begitu ya. Harusnya begitu. Itu luar biasa sekali. Tapi mesti masing-masing kita para pemain punya pengalaman sendiri-sendiri lah. Terutama mungkin ketika baru awal terus, gue biasanya ngerokok diajak sholawatan nih. Coba kita tanya sama Mas Robi misalnya. Mas Robi ada pengalaman khusus nggak, Mas? Selama ini yang paling menarik. Kalau kira-kira. saya yang pengalaman yang agak-agak nyeleneh atau yang dibilang Mas Medi tadi belum ada, karena saya juga baru bergabung juga gitu loh. Awalnya dulu kita sebelum hijrah dari musik metal dan rock segala macam gitu, tetap kita masih metal juga gitu kan. Masih bermisah lah gitu kan. Waktu itu sempat diajak Mas Medi dan Mas Emi juga, ya kan. Cuman berhubung mungkin jiwanya belum ada di situ dan ada kesibukan lain juga. Dan ya alhamdulillah saya baru gabung di Santri Rock juga baru tahun kemarin gitu. Dia sampai sekarang untuk Santri Rock untuk panggung belum pernah. Oh, belum pernah. Jadi tapi kalau untuk di luar Santri Rock, kita dulu Mas Medi sama Mas Emi dulu memang satu band gitu. Oke. Kalau teman-teman yang lain mungkin ada pengalaman menarik nggak selama ini? Misalnya apa yang paling berkesan? Nah, kalau ditanya misalnya, Mas, sejak 2006 yang paling berkesan itu apa? Ya. Boleh cerita bagian susahnya? Ya, bagian ininya yang paling berkesan apapun itu. Saya pernah nyanyi sama dia berdua, orang mau akad nikah. Sebenarnya nggak nyambung. Sebenarnya nggak nyambung. Iya. Jadi orang mau akad nikah, mau lamaran ya Mas ya. Iya. Terus saya ditarik sama kiai saya. Yang kita nyanyi lagu kita sendiri. Orang belum ngerti. Cuman mental kan. Ya udah mental. Oke, udah jalan berdua sama dia nyanyi, nggak masalah. Tapi kan di kita itu kan sering ya, kalau di komunitas NU itu biasanya
punya keyakinan bahwa kalau kita sholawatan itu adem baunya. Iya. Betul. Itu adem nggak kalau sambil ngerok gitu? Enak. Enak. Enak ya? Enak. Jadi gimana ya? Beda lah. Apalagi, mohon maaf, kami ini memang benar-benar belum mendalami benar namanya. Ya Islam turunan gitu. Sedikit-sedikit lah. Tapi yang baru bisa itu ya udah itu dulu kita jalan pelan-pelan. Daripada saya langsung nyemplung ke dalam nanti saya nggak malah bingung. Iya. Iya kan? Yang ada itu ya udah itu. Tenang. Siapakah umat Islam yang tak mengenal Ka'bah, bangunan tertua di dunia dan terpelihara? Siapakah umat Islam yang tak rindu Ka'bah, ke Baitullah yang diberkahi, petunjuk bagi seluruh alam? Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang kembali padamu. Ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal wal mulk la syarika lah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang kembali padamu. Ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah syarika laka labbaik, 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 innal hamda wan ni'mata lakal wal mulk la syarika lah. وقنا عذاب النار. Dua politik, tiga akademisi. Nah, kadang kita berlomba-lomba untuk peserta politik. Ada yang mana dari ketiga? Belum. Belum. Tapi itu bicara 2023. Jelas saya mungkin arahnya kedua. Kedua, ke politik. Ya. Nah, Oke.
Jadi kadang kita berlomba di jalur yang kita sebagai peserta. Mesti. Karena itu bagian dari legitimasi pencalonan ada 4, Mas. Sebenarnya saya pengen solusi sekarang ini harus 3 terus karena kita nomor 3 kan. Oke. Trihitmat, Trimoto, Trikomitmen kan 3 semua. Tapi ini harus 4 saya. Nggak bisa. Nggak bisa ini. Ya. Konsolidasi pikiran. Konsolidasi pikiran. Ya, artinya apa yang menjadi visi besar PBPMI itu harus juga diketahui secara penuh oleh PKC. Oke. Diketahui oleh cabang. Kemudian cabang bertugas untuk mensosialisasikan kepada Melakukan ya, bukan mensosialisasikan semata, tapi masih melakukan. sosialisasikan kepada komisariat dan Oke. cabang. Kemudian mengajak mereka untuk melaksanakan. Oke. Itu adalah konsolidasi pikiran. Oke. Yang kedua, konsolidasi organisasi. Mm-mm. Nah, artinya organisasi kita ini sudah benar-benar secara pelaksanaannya itu memaksimalkan semua potensi yang ada atau enggak. Mm-mm. Dan SK itu kan ada BPH, bisa kita menambah lembaga-lembaga untuk mewadahi minat dan bakat. Gitu. Yang ketiga adalah konsolidasi program. Nah, jadi yang namanya program ini kan kita bisa mengaitkan internal dan eksternal. Misal, senior kita punya program dalam tataran beliau sudah ada di bagian orang yang punya kewenangan. Atau stakeholder lain, misal dengan instansi-instansi yang lain yang langsung pada cabang. Yang terakhir adalah konsolidasi jaringan. Nah, harusnya konsolidasi jaringan, program, pikiran, dan organisasi itu, Mas, itu dilaksanakan keempat-empatnya dalam setiap seremonial PMII, saya bilang. Contoh, PB turun ke cabang. 4 itu harus dilaksanakan. Bentuknya itu bagaimana kalau Gini, pelaksanaan teknis? PB datang ke satu cabang untuk melantik, bukan sekedar melantik dan pulang. Tapi menyampaikan apa yang sedang digodok dan dibicarakan di PB PMII untuk pikiran. Yang kedua, bagaimana pengelolaan organisasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait masalah program apa yang bisa dibawa nih, biasanya dari pusat itu kan lebih banyak linknya begitu. Yang terakhir, jaringan ini yang penting, artinya melibatkan senior-senior atau alumni yang sudah bertahan di setiap cabang. Nah, kalau keempatnya dilaksanakan itu akan terukur. Jadi kalau kita perdalam, sepertinya persoalan-persoalan ini harus memandu program ini selama 30 menit ke depan. Dan sahabat Amin Inteno, hari ini kita akan membahas tema memaknai hijrah. Nah, untuk membahas tema ini, alhamdulillah di studio kita pada kesempatan hari ini telah hadir narasumber teristimewa, Kiai Taufik Damas, LC. Ini beliau dan kita pahami ini sebenarnya hijrah ini sekarang kan lagi tren ya, tren ajakan atau seruan untuk berhijrah. Nah, ini katanya kalau saya harap kita bisa berjalan seiring membangun TNI ke depan dan mengumbarkan semangat untuk perjuangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Rozali dalam acara Peci dan Kopi. Telah hadir bersama saya di Studio 164 Channel Mas Zulfahmi Wahab SH. Kita panggilnya Mas Fahmi. Siap. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Jadi. Wah, mantap lah ya. Sudah rapid ini kayaknya. Siap. Tos dulu. Tos dulu. Oke. Baik. Kita akan ngobrol-ngobrol mengenai banyak hal tentang Mas Fahmi. Kita panggilnya ya. Siap. Mas Fahmi. Siapa Mas Fahmi? Pendidikannya dia dari mana? Latar belakangnya? Lalu kemudian ber-PMII-nya sejak kapan? Dan apa yang melatar belakangi dia sehingga dia memberanikan diri atau merasa layak untuk maju sebagai kandidat ketua umum pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia periode selanjutnya. Kita akan bicara santai dengan Mas Fahmi. Mas Fahmi, ngomong-ngomong ini. Izin. Ini Mas Fahmi aslinya di mana nih? Saya asli Bojonegoro, Jawa Timur. Bojonegoro, Jawa Timur. Iya.
Dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Bojonegoro sampai SMA di Bojonegoro. Oke. Kemudian kuliah S1 di Universitas Airlangga Surabaya dan sekarang menempuh Magister Kenotariatan di Universitas Indonesia. Di UI? Ya, di UI. Oke. Ngomong-ngomong masa kecilnya dulu ketika di Bojonegoro. Kan pindah dari Bojonegoro, hijrah ke Surabaya. Jauh sekali itu. Dekat sih sebenarnya. Dekat. 3 jam aja, 3 jam perjalanan. 3 jam perjalanan. Nah, bisa diceritakan masa kecil di Bojonegoro itu. Bojonegoro ini teman-teman mungkin nggak tahu Bojonegoro itu apa. Teman-teman PB itu. Teman-teman PMI yang di mana-mana ini. Bojonegoro ini daerah di Jawa Timur yang secara kultur masyarakatnya sebagian besar NU. Oke. Dan alhamdulillah saya dan keluarga besar backgroundnya juga NU. Secara kultur kami NU, secara amaliyah kami NU, dan Bojonegoro itu tempatnya Kiai Anwar Zahid ya? Betul. Oke, ya kalau teman-teman nggak ngerti Bojonegoro itu Kiai Anwar Zahid yang lucu itu aslinya Bojonegoro. Kanor beliau, Kecamatan Kanor asli. Kecamatan Kanor, jauh? Dari rumah setengah jam lah, 30 menit. Setengah jam, dekat. Sering ngopi sama beliau? Enggak? Kebetulan kita beberapa kali ikut ngajinya beliau lah di pondok pesantren ya. Oke, siap. Terus habis itu setelah Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah. Sanawiyah, Aliyahnya di mana? SMP saya di SMP Negeri 1 Bojonegoro. Oh, SMP 1 Bojonegoro. Iya, SMA juga di SMA Negeri 1 Bojonegoro. Oke. Tapi di tengah kota itu ya? Iya, di tengah kota. Alun-alun, di mananya alun-alun? Ngerti Pak saya, Pak. Dekat. Oh, dekat alun-alun. Semua daerah kayaknya ada alun-alun. Di mananya masjid itu? Ya itu kalau nggak alun-alun masjid kan masjid jami biasanya. Iya, berdekatan. Oke, jadi di sekitar alun-alun situ lah. Iya. Saya memang tahu Bojonegoro teman-teman, disclaimer ini. Itu jalan-jalan saya pulang dari Jogja ke
Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada Ammar bagaimana sebenarnya cara bertayamum yang syar'i. At-tahlilu al-lafdhiyu fa-ajnabtu sirtu junuban. Aku menjadi ya dalam kondisi junub lah. Tamarraqtu fis sa'id ay taqallabtu fit turabi, berguling fit turabi di atas tanah atau debu, dhannan dengan asumsi atau berkeyakinan bi anna tayammuma, bahwa tayammum lil janabati karena junub atau hadas besar, yalzamu fihi ta'mimul badani, itu mengharuskan di dalamnya ta'mimul badani bitirabi, seluruh anggota tubuh itu terkena debu, kama yalzamu ta'mimuhu fil ghusli bil ma'i, sebagaimana wajibnya seluruh anggota tubuh terkena dengan air fil ghusli pada mandi janabah tadi itu. Taqulu taf'alu fal qawlu yutlaqu 'ala al-fi'l, di dalam hadis dikatakan innama yakfika an taqula biyadayka hakata. Kata taqul, ya, kata taqul di sini maknanya adalah taf'al. Berarti innama yakfika an taf'ala biyadayka hakata. Maknanya itu bagi kamu, cukuplah bagi kami untuk melakukan dengan kedua tanganmu demikian. Lah, taqul di makna taf'ul. Dengan demikian fal qaulu yutlaqu 'alal fi'li. Kenapa apa kata taqul di makna taf'ul? Karena fal qaul yutlaqu 'alal fi'li, karena qaul ucapan itu yutlaqu 'alal fi'li atau lafaz qaul itu sering diartikan dengan al-fi'l, perbuatan. Wa nafakha fihi ma asqata ma alaihi min turabin. Faqad qila inna kathratahu tushawwihul wajha. Asqata ma alaihi min turabin. Faqad qila inna kathratahu tushawwihul wajha. Jadi mengurangi debu yang melekat, ya, mengurangi, artinya meniup itu kan maksudnya asqata atau mengurangilah maknanya. Debu yang melekat pada kedua telapak tangan. Ya, faqad qila, dan dikatakan inna kathrata, karena dikatakan inna kathratahu tusawwihul wajah, karena kalau kebanyakan debu itu tusawwihul wajah, akan mengotori wajah. Jadi begitu kita telah menempelkan tangan kita ke tanah atau ke debu, baru kemudian wanafakho, kemudian meniup tangan tersebut, kedua telapak tangan tersebut, di dalam rangka untuk mengurangi debu yang menempel pada tangan tersebut. Agar apa? Agar tidak terlalu kebanyakan. Karena dikatakan fa inna kathratahu tusawwihul wajha, karena kalau kebanyakan itu bisa mengotori wajah, bisa. Fiqhul hadis. Dari sini dapat dipahami beberapa kesimpulan hukum. Beberapa hal yang terpenting. Yang pertama, la lauma 'alal mujtahidi idza badala juhdahu wa akhtaha wa lam yusibil haqqa. Bahwa tidak ada masalah, tidak ada celaan bagi seorang mujtahid ketika dia telah menumpahkan, telah mempertaruhkan, telah idza badala juhdahu, telah mengerahkan segala daya upaya kemampuannya untuk melakukan ijtihad, wa akhta'a wa lam yusib al-haqqa, tapi hasilnya dia mengalami kekeliruan atau tidak benar. Itu enggak ada masalah. Karena kullu mujtahid musib. Kalau benar ijtihadnya dapat 2 pahala, kalau salah pun tetap dapat 1. Sepanjang idza badala juhdahu. Ini sebagaimana dilakukan oleh Ammar bin Yasir, di mana dia beristihad ketika mengalami janabah, padahal tidak mendapati air, maka istihad yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir itu berguling-guling di atas tanah. Kenapa? Karena dia memahami bahwasanya yang disebut dengan tayamum itu merupakan ganti atau badal sebagai, atau ganti alternatif daripada mandi ketika tidak ada air. Sedangkan bagaimana kita tahu bahwa mandi itu, ketika mandi janabah itu air harus seluruhnya harus mengenai seluruh anggota tubuh kita ketika mandi janabah itu. Maka sama dipahami oleh Ammar bin Yasir, debunya pun ketika bertayamum harus mengenai kepada seluruh anggota tubuhnya. Padahal ini merupakan satu tindakan yang ya tidak tepat gitu. Kenapa? Karena ketika hal ini dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam,
Jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama yakfika an taqula biyadaik hakada, ay innama yakfika an taf'ala biyadaika hakada. Ada satu pertanyaan, bagaimana itu bisa dikatakan tertib padahal ketika mandi janabah tertib merupakan sebagai satu hal yang dipersyaratkan gitu. Tertib bukan. Itu enggak harus tertib gitu kan, tidak wajib tertib ketika mandi. Tapi ketika tayamum dalam rangka hadas besar itu wajib tertib. Jawabannya itu adalah bahwa ketika mandi itu kan harus takmimul jasad bil ma'i. Harus menyeluruh ya, harus airnya harus menyeluruh, menguasai mengenai seluruh anggota tubuh kita. Dan ketika takmim itu menjadi satu keharusan, maka itu dianggap sebagaimana satu kesatuan gitu. Sehingga nggak perlu tertib. Ini berbeda dengan tayamum gitu. Tayamum itu seperti wudhu karena hanya dua yang wajib, yaitu wajah dan kedua tangan. Disinilah kemudian maka dikategorikan wajib tayamum. Wajib tertib, baik itu dalam kerangka menghilangkan hadas, apa dalam kerangka sebagai ganti mandi, notabene sebagai hadas besar, maupun wudhu yang notabene sebagai tayamum dalam kerangka hadas kecil gitu. Saya kira demikian ya penjelasan yang dapat saya kemukakan di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan waktunya sudah terlalu sore. Sehingga saya cukupi, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.